selanjutnya kita akan disampaikan tausiah dan doa, langsung doa nanti insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Salman Al-Faris sampai dengan waktu isya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan 15 menit. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, al-ahina fillah Ustaz Maksam yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas Bapak Junadi beserta pengurus yang lain, yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Cecen Muhammad Ramdan beserta jajarannya, aparatur pemerintah baik RW maupun RT, para hadirin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam acara halal bihalal. Semoga kumpulnya kita semua di sini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Di antara kita semua yang masih punya cita-cita, Allah sukseskan cita-citanya. Di antara kita yang masih punya problem, Allah beri jalan keluar. Di antara kita yang punya anak, Allah jadikan anaknya soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, mengangkat derajat kedua orang tuanya. Di antara kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan segala penyakitnya. Dan kita semua Allah jauhkan dari segala musibah, musibah dunia, musibah akhirat. Amin. Allahumma al-Fatihah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya 15 menit, tidak perlu panjang lebar, ya. Semoga walaupun singkat, ya, bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit menulis materi, ya, terkait dengan halal bihalal, di mana halal bihalal ini merupakan adat, ya, atau kebiasaan umat Islam di Indonesia. Ketika berbicara adat, kebiasaan, maka tidak perlu ditanya dalil. Kalau ibadah baru ditanya, ya. Tapi kalau kebiasaan atau adat umat Islam di Indonesia, maka tidak perlu ditanyakan. Namun di dalam
pelaksanaan halal bihalal, ada banyak kegiatan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Biasanya di dalam halal bihalal kita terutamanya ada saling memaafkan. Saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Ini wajib, perkara wajib. Kemudian kadang di dalam halal bihalal ada salaman, ada musafahah. Orang sebagian mengerti bahwasanya musafahah itu kebiasaan. Padahal di dalam agama Islam musafahah itu malah bukan kebiasaan, tapi ibadah. Jadi kita berjumpa dengan sesama muslim kemudian bersalaman, itu adalah merupakan ibadah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Idza tasafahal muslimani qabla ay yatafarraqu." Kata Nabi, ketika orang sesama muslim berjumpa kemudian bersalaman, sebelum dilepas tangannya, kedua tangannya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam halal bihalal ada saling memberi makan, saling menyuguhkan makanan, dan banyak sekali kandungan di dalam halal bihalal ini yang dianjurkan oleh agama kita, yang disyariatkan oleh Islam. Jadi halal bihalal merupakan sebuah wasilah, yang merupakan sebuah wadah yang di dalamnya amaliyahnya sesuai dengan syariat Islam. Dan kalau kita teliti dari arti atau definisi halal bihalal, halalun bihalalin. Halalun menghalalkan kesalahan orang lain, bihalalin dengan orang menghalalkan kesalahan kita. Dan biasanya dilaksanakan di bulan Syawal. Kenapa para hadirin? Karena di bulan Ramadan Nabi menjanjikan umat Islam dosanya diampuni. Kata Nabi, "Man shoma Ramadhana wa fi riwayatin man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang berpuasa, kata Nabi, malamnya sholat tarawih, tujuannya iman dan lillahi ta'ala, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu yang telah lalu. Tapi ini dosa dengan Allah, para hadirin. Dosa yang kaitannya dengan Allah, tapi dosa yang kaitannya dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan keluarga, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, maka Allah enggan mengampuni sampai kapan? Sampai halalun bihalal, sampai saling memaafkan. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya baca sedikit hadis atau satu hadis. Hadis ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ada dua, ada Al-Asqalani, ada Al-Haytami. Al-Haytami ahli fikih Syafi'i, kalau Al-Asqalani ahli hadis. Di antara karangan kitabnya ada Bulughul Maram. Lah ini beliau menukil taruh di dalam kitab beliau Syarah Matan Al-Bukhari, yaitu namanya Fathul Bari. Jadi Imam Ibnu Hajar ini mensarahi Bukhari, nama kitabnya adalah Fathul Bari, sekitar 10 jilid ini. Begitu, ya makanya kata para ulama hadis, kalau ingin memahami Bukhari, maka pahamilah syarahnya Fathul Bari, dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menukil hadis, tapi periwayatannya Al-Imam At-Tabrani. Jadi di dalam hadis itu Nabi menyampaikan, di akhir hadisnya Nabi mengatakan, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Nabi, ada orang-orang yang mempunyai amalan, mempunyai perilaku yang nanti, kata Nabi, jaminannya al-amnu. Al-amnu ini dijamin bebas dari siksa kubur. Al-amnu dijamin bebas dari siksa kubur. Dulu ada sahabat Nabi, ketika disampaikan daripada siksa di yaumul qiyamah, beliau sedih tapi tidak sampai menangis. Tapi ketika diceritakan siksa kubur, beliau menangis terseduh-seduh. Itu kita semua kenal, sahabat Utsman bin. Sebab apa, Pak hadirin? Kalau dia selamat siksa kubur, maka dia akan selamat sampai akhir. Tapi kalau di kuburan dia
tidak selamat, naudzubillah summa naudzubillah, perjalanannya sampai akhirat kesusahan, kesulitan. Ya. Makanya ini adalah kemuliaan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian wahum muhtadun, tapi al-amru setelah kita wafat. Apa jaminan? Apa keuntungannya ketika kita hidup? Kata Nabi, wahum muhtadun, hidup mereka diberi hidayah oleh Allah, hidup mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup mereka dituntun, diarahkan oleh Allah Subhanahu. Kita sama maps aja kadang percaya walaupun kadang nyasar-nyasar. Itu yang memberi petunjuk maps. Ini yang memberi petunjuk kehidupan kita, Allah yang membuatkan kehidupan Allah sendiri, ya. Wahum muhtadun. Kata Nabi yang pertama, man u'tiya fasyakar. Nanti ada kaitannya dengan hal-hal. Pertama, setiap orang yang diberi karunia oleh Allah, diberi nikmat maupun nikmat jasmani, ekonomi, ya, kedudukan dan yang lainnya, dia mau bersyukur. Ya. Karena Allah ini tidak pernah menuntut kita menghitung nikmat, karena kita tidak akan mampu. Dari tadi kita sholat maghrib sampai sekarang, kita nggak mungkin bisa menghitung berapa kali kita bernafas. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Apalagi 24 jam para hadirin. Makanya Allah di dalam Al-Quran tidak ada hitunglah nikmatku, nggak ada. Tapi Allah di dalam ayat syukur, ya, saya teliti sekitar 60 lebih, kebanyakan la'allakum tashkurun, afala tashkurun, ya, supaya kalian bersyukur. Apakah kalian tidak bersyukur? Perintah Allah atas nikmatnya yang diberikan kepada kita adalah disyukuri. Dan di sini di antara manfaat bersyukur itu sangat banyak. Di antaranya saya mengambil di dalam ayat Al-Quran ada 5. Ya. Yang pertama, tidak mungkin diazab baik di dunia maupun di Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak mungkin mengazab kalian jika kalian masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ditambah nikmatnya. Kita semua hafal, ya, anak-anak juga hafal, la in syakartum la azidannakum. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan balasan yang luar biasa. Dan yang paling hebat para hadirin, di antara manfaat bersyukur, menjadi hamba VVIP, menjadi hamba pilihan, menjadi hamba yang Nabi gambarkan nanti di akhirat, bukan Rasul, bukan Nabi, bukan malaikat, tapi mendapatkan kemuliaan yang tinggi, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah sampaikan ketika membahas masalah syukur, Allah sendiri menyatakan, wa qalilum min ibadiyash, sangat sedikit kata Allah hamba-hambaku yang pandai kalau sedikitnya berarti apa? Pilih. Yang begitu jutaan orang, kata Allah hanya sedikit, miliaran umat manusia hanya sedikit yang pandai bersyukur. Maka kalau kita bisa bersyukur, menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa butuliya fasobat. Orang yang ketika diuji oleh Allah, maka dia sabar. Dan perintah sabar para hadirin itu di dalam Al-Quran sampai diulang 2 kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan terus bersabar. Baru Allah mengatakan warabitu, ya, baru waspada. Kalau berhadapan dengan musuh, sabar dan baru apa? Waspada. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nanti buahnya apa? Tuflihun, mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan sabar ini para hadirin, sabar ini bukan ketika kita diuji yang terlihat oleh mata saja. Ya, misalkan bukan hanya orang miskin yang diuji oleh Allah. Orang miskin betul diuji dengan kemiskinannya. Begitu juga orang yang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang yang punya kedudukan diuji dengan kepala rumah tangga, diuji dengan keluarganya. Ketua DKM diuji dengan jamaah, Pak RT diuji dengan warganya.
Oh, sama. Sabir sama. Semua, ya, semua, ya, itu pada hakikatnya diuji oleh Allah Subhanahu. Yang sudah tua renta diuji gampang sakit, yang muda darahnya darahmu, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita lulus terhadap ujian Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah memberi pertolongan kepada kita. Ya, di antara manfaat sabar, Allah memberi pertolongan. Ya, apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri, sampai Allah dahulukan daripada sholat. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar, karena sholat ini butuh sabar. Ya, sabar ini masuk ke semua lingkup kehidupan kita. Pertama, sabar akan menolong kehidupan kita. Ini Allah sendiri yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Sabar akan menjadikan kita menang melawan musuh. Dulu Nabi ketika beliau di kota Madinah ada namanya perang Khandaq. Ya, Tarik, ya, sahabat Salman dan Salman itu menyarankan kepada Nabi untuk bikin apa? Bikin parit. Tapi parit itu memang memperlambat musuh menyerang Islam, tapi tidak menjadikan dia kalah. Ya. Tapi disitulah umat Islam bersabar. Ya. Madinah dikelilingi parit, biar kuda ini nggak bisa loncat. Parit itu barisannya kuda nggak bisa loncat, jatuh di situ. Ya. Kemudian yang menjadikan Allah menolong adalah sabar. Umat Islam sabar beserta Nabi, maka Allah mengirimkan angin yang begitu dingin, menjadikan orang kafir Quraisy di sekeliling Madinah, ya karena Madinah dingin Pak, itu dikasih lebih dingin lagi, sehingga mereka kabur. Ya, itu sabar. Ya. Waktunya sudah habis tapi tanggung ini masalah ada di halaman. Ya. Wadzulima faghfar. Ya. Wadzulima faghfar. Wadzalama fastaghfar. Ya. Kalau kita berbuat zalim, maka jangan malu minta maaf katanya. Kalau kita lisan kita mungkin menyakiti hati tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, istri kita, jangan gengsi minta maaf. Nabi yang mengatakan. Ya. Kalau kita yang tergelincir di dalam kezaliman, minta maaf, mengakui kesalahan. Ya. Dan ini perintah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, wadzulima faghfar. Kalau dizalimi, kalau kita yang disakiti, kalau kita yang dicaci maki, kalau kita yang disinggung, maka kata Nabi apa? Jangan balas caciannya, jangan balas kezaliman, tapi apa? Maafkan. Maafkan. Itu kan kandungan dari apa? Halal, saling memaaf, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, dosa kita dengan Allah diampuni, dosa dengan sesama manusia diampuni, maka bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunda. Allahumma ja'alna minal maghfurin. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa dengan Allah atau sesama kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya juga pribadi mohon maaf lahir batin ya. Di antara kebiasaan ulama atau salafus saleh setelah bulan Ramadan 6 bulan doa supaya puasanya diterima 6 bulan Pak. Ya setelah 6 bulan kemudian minta sama Allah supaya umurnya disampaikan lagi ke bulan terus. Ya makanya ada seorang ulama mengatakan tawabul hasanati, di antara balasan beramal soleh itu bisa beramal soleh setelahnya. Jadi kalau kita continue tadinya jamaah rajin, semakin rajin lagi ya, insya Allah berarti tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti juga di sholat isya kita bisa musafahan, salam-salaman, karena tadi ibadah yang pahalanya luar, dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang Kau ridhoi, perkumpulan yang Kau rahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan tidaklah kami berpisah dari tempat ini melainkan Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau ampuni segala kesalahan kami, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan
معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكا ولا محروما اللهم اغفر ذنوبنا ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami, wastur uyubana, tutupilah segala aib dan kekurangan kami, wa tahhir qulubana wa hassin qalbana wa afina wa'fu anna ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.